Pernahkah kamu melihat sebuah pabrik yang tetap bekerja, meski semua orang sudah pulang? Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, pernah berdiri pabrik gula yang katanya tidak pernah benar-benar mati. Siang hari, ia hanya bangunan tua berdebu. Tapi malam hari, mesinnya bernafas, dan sesuatu di dalamnya meminta makan. Awalnya, pabrik itu hanyalah jalan keluar bagi seorang juragan kecil yang takut miskin seumur hidup. Ia tidak meminta kekuasaan, tidak meminta umur panjang. Ia hanya ingin satu hal, uang yang tidak pernah habis. Namun setiap permintaan selalu punya harga. Dan di Sidomoro, harga itu tidak dibayar dengan emas, melainkan dengan nyawa. Satu persatu orang menghilang, buruh, orang luar, sampai akhirnya pabrik itu mulai memilih keluarganya sendiri. Ini bukan cerita tentang hantu. Ini cerita tentang kesepakatan yang seharusnya tidak pernah dibuat. Karena ketika manusia menjual hidupnya demi kekayaan, yang tersisa hanyalah mesin dan penyesalan yang bekerja tanpa henti. Selamat datang di kisah pesugihan Juragan Gula Sidomoro. Tonton sampai akhir, karena tidak semua perjanjian pernah benar-benar selesai. Desa Sidomoro dulunya desa biasa. Hidup dari tebu, dari panas matahari, dan dari tangan-tangan kasar para buruh yang tiap pagi berangkat ke ladang dengan bekal nasi jagung. Tak ada yang istimewa, sampai Pak Wiryo mendadak berubah. Pak Wiryo adalah juragan gula kecil. Pabriknya cuma bangunan tua beratap seng, mesinnya sering mogok, dan hasilnya pas-pasan. Bertahun-tahun ia hidup di bawah bayang-bayang juragan besar dari kota. Orang-orang desa tahu betul, Pak Wiryo sering mengeluh. "Aku ini kerja siang malam, tapi kenapa rezeki selalu mampet?" Kalimat itu sering terdengar dari mulutnya, terutama saat ia duduk di warung kopi menjelang maghrib. Perubahan yang terlalu cepat. Semua berubah dalam waktu 3 bulan. Pabrik gula Pak Wiryo mendadak hidup 24 jam. Mesin-mesin yang dulu rewel sekarang berdengung halus, bahkan tengah malam. Truk-truk besar keluar masuk desa. Uang mengalir deras. Pak Wiryo membangun rumah baru. Tembok tinggi, gerbang besi hitam. Dan anehnya, tidak ada satupun pekerja yang pernah melihat Pak Wiryo tidur. Beberapa buruh mulai berbisik. Jam 2 pagi aku lewat pabrik, lampunya masih nyala. Aku juga, kayak ada orang ngobrol, tapi suaranya bukan suara manusia. Awalnya orang desa senang, lapangan kerja bertambah, upah naik. Tapi ada yang janggal. Setiap ada buruh baru, pasti tidak bertahan lama. Ada yang tiba-tiba sakit, ada yang kerasukan, ada yang kabur sambil menangis histeris, katanya melihat sesuatu di ruang penggilingan tebu. Salah satu buruh, Samin, berani bicara. Ia mengaku pernah masuk ke ruang mesin tengah malam karena disuruh Pak Wiryo mengambil buku catatan. Aku dengar suara orang makan, padahal mesin sedang mati. Saat ia menoleh, ia melihat sesajen di bawah mesin penggiling. Darah ayam masih hangat, dan bau amis yang menusuk hidung. Yang membuatnya gemetar, di dinding ada bekas telapak tangan kecil, seperti tangan anak-anak, tapi warnanya hitam legam. Keluarga yang mulai retak. Di balik kemewahan, rumah Pak Wiryo tidak pernah tenang. Istrinya, Bu Sri, sering sakit-sakitan. Anaknya yang bungsu, Raka, jadi pendiam dan sering berbicara sendiri. Suatu malam, tetangga mendengar Bu Sri menjerit, "Cukup mas, aku nggak kuat lagi." Sejak malam itu, Bu Sri tidak pernah keluar rumah. Dan anehnya, tidak ada yang melihat Raka bermain di luar lagi. Pak Wiryo semakin tertutup. Ia jarang bicara. Matanya cekung. Tapi bisnisnya justru semakin gila. Desa-desus yang mulai terang. Desa Sidomoro mulai menyebut satu kata yang dulu hanya dibisikkan. Pesugihan. Orang-orang tua mengingatkan satu tempat di pinggir desa, sumur tua dekat kebun tebu, yang sudah ditutup puluhan tahun. Konon, sumur itu dulu dipakai ritual pemanggilan penunggu ladang. Siapapun yang meminta kekayaan harus siap memberi makan pabrik dengan nyawa. Dan Pak Wiryo terakhir kali terlihat masuk ke area sumur itu tepat sebelum bisnisnya melonjak. Puncaknya terjadi saat seorang buruh lama, Pak Karto, ditemukan meninggal di area pabrik. Tubuhnya utuh, tidak ada luka, tapi wajahnya membeku seperti menahan ketakutan luar biasa. Mulutnya terbuka, seolah berteriak tanpa suara. Di tangannya tergenggam potongan gula merah yang masih hangat,
Sejak malam itu, pabrik Pak Wiryo tidak pernah benar-benar sunyi. Dan warga desa mulai sadar, kekayaan itu bukan datang tanpa harga. Tidak ada orang desa yang tahu pasti kapan Pak Wiryo pertama kali mendatangi sumur tua itu. Yang mereka ingat hanya satu hal. Beberapa minggu sebelum pabriknya bangkit, Pak Wiryo sering terlihat pulang larut malam dengan pakaian bau tanah dan tebu busuk. Sumur yang tidak pernah kering. Sumur itu berada di ujung kebun tebu, jauh dari pemukiman. Sudah ditutup papan dan tanah sejak puluhan tahun lalu. Konon, sumur itu tidak pernah kering, bahkan saat kemarau panjang. Orang tua desa dulu menyebutnya sumur sing nyuwun balasan. Siapapun yang meminta sesuatu di sana harus siap membalasnya dengan yang hidup. Malam itu, Pak Wiryo datang sendirian. Ia membawa kembang setaman, gula merah 1 batok, ayam cemani hidup, dan uang kertas baru yang masih bau bang. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena putus asa. Aku cuma pengen pabrikku jalan. Aku gak mau jadi orang kecil seumur hidup. Pertemuan pertama. Begitu papan penutup sumur dibuka, bau lembab bercampur amis langsung menyambar hidung. Pak Wiryo menyalakan dupa. Api bergetar, seolah tertiup napas dari dalam tanah. Awalnya tidak ada apa-apa. Lalu, air sumur bergelombang padahal tidak ada angin. Dari dalam sumur terdengar suara berat, seperti banyak orang berbicara pelan dalam satu mulut. Sing jaluk, kudu gelem bayar. Pak Wiryo jatuh terduduk, kakinya lemas. Aku gelem, asal pabrikku urip. Air sumur naik perlahan, membentuk bayangan hitam di permukaannya. Bukan wajah manusia, bukan juga binatang. Hanya mata, banyak mata. Menatap dari bawah, suara itu tidak berteriak, tidak mengancam. Justru tenang, seperti orang yang sudah terbiasa bertransaksi. Kue oleh sugih, mesinmu ora bakal mati. Tebu bakal ngasilke emas. Pak Wiryo menelan ludah. Terus, sing kudu tak bayar. Air sumur beriak lebih keras. Pabrik kudu dipangan. Siji-siji. Sing cedek luwih disit. Pak Wiryo tidak langsung mengerti. Ia mengira itu hanya tumbal ayam, darah, sesajen. Ia mengangguk. Saat itulah ayam cemani disembelih. Darahnya dituang ke sumur. Air langsung berubah kehitaman. Iki mung pambuko. Suara itu berkata pelan. Kesalahan pertama. Sebelum pulang, suara itu memberi satu pesan. Ojo tahu ngetung tumbal. Ojo tahu milih. Yen kue mangu, sing cedekmu sing dijupuk. Pak Wiryo mengangguk, tapi tidak benar-benar paham. Ia pulang dengan pikiran kalut. Namun keesokan harinya, keajaiban dimulai. Mesin pabrik hidup, pesanan datang, uang mengalir. Dan disitulah kesalahan pertamanya terjadi. Ia mulai menghitung. Kalau cuma ayam tiap Jumat Kliwon aku sanggup. Kalau sesajen gampang. Ia merasa mengendalikan perjanjian. Ia lupa yang diajak bersepakat bukan manusia. Tanda awal yang diabaikan. Beberapa hari setelah ritual pertama, anaknya Raka demam tinggi. Ia mengigau sepanjang malam. Pabrik lapar, bapaknya janji. Busri menangis, tapi Pak Wiryo memilih ke pabrik. Di ruang penggilingan, ia melihat bekas tangan kecil di mesin, lengket seperti gula cair. Dan suara itu kembali muncul tanpa sumur. Kue kelalen, iki isih pambuko. Janji yang mulai mengikat. Sejak malam itu, Pak Wiryo sadar satu hal. Perjanjian itu bukan kontrak sekali jadi. Itu ikatan. Semakin besar pabriknya,
semakin besar pula yang harus dimakan. Dan yang paling dekat dengannya adalah keluarganya sendiri. Pak Wiryo duduk sendirian di ruang pabrik, menatap mesin yang berdengung seperti bernapas. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Kalau aku berhenti sekarang, siapa yang akan dibayar sebagai penutup?" Sejak malam itu, suara itu muncul di ruang penggilingan. Pak Wiryo tidak pernah merasa sendirian lagi. Mesin pabrik tetap berdengung, bahkan saat listrik dipadamkan. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasi. Aku kecapean. Namun kenyataan segera menamparnya. Ritual kedua yang gagal. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Pak Wiryo kembali ke sumur tua. Ia membawa sesajen lebih banyak. 2 ayam cemani, gula merah 1 keranjang, uang jutaan rupiah. Ia berniat mengganti. "Aku bawa lebih banyak, jangan ambil orang." Begitu sesajen diturunkan, air sumur tidak bereaksi. Sunyi, teramat sunyi. Lalu suara itu muncul, lebih dekat dari sebelumnya. "Kowe telat, pabrik wis milih." Pak Wiryo mundur 1 langkah. "Milih sopo?" Air sumur tiba-tiba menyembur, bau amis menusuk. "Sing mlebu mesin nalika wengi." Pak Wiryo membeku. Keesokan paginya, desa gempar. Seorang buruh malam, Darto, ditemukan meninggal di ruang penggilingan. Tubuhnya tergencet mesin, padahal mesin dalam kondisi mati. Yang aneh, wajah Darto tersenyum. Tidak ada darah berceceran, tidak ada tanda panik. Seolah-olah ia menyerahkan diri. Pak Wiryo muntah melihatnya. Dan pabrik beroperasi lebih lancar dari sebelumnya. Kematian Darto bukan yang terakhir. Beberapa hari kemudian, seekor sapi milik warga ditemukan mati di dekat pabrik. Lidahnya hilang, tubuhnya kering seperti dihisap. Orang-orang desa mulai menolak bekerja malam. Ini bukan kecelakaan, mesinnya lapar. Kepala desa datang memperingatkan Pak Wiryo. "Tutup pabrikmu sementara, ada yang tidak beres." Pak Wiryo hanya diam. Ia tahu, menutup pabrik berarti melanggar perjanjian. Keluarga menjadi target. Malam berikutnya, Raka menghilang. Ia terakhir terlihat duduk di teras, menatap ke arah pabrik. Bu Sri menjerit panik. Pak Wiryo mencarinya ke seluruh desa, dan ia menemukannya di ruang penggilingan. Raka berdiri di depan mesin, tangannya menyentuh besi yang bergetar. "Pabrik manggil aku, Pak. Katanya aku manis." Pak Wiryo menarik Raka dengan paksa. Di belakang mereka, mesin mengeluarkan suara berat seperti orang menggeram kecewa. Pesan yang tidak bisa ditawar. Malam itu, suara itu berbicara lagi. Bukan dari sumur, bukan dari mesin, tapi dari dalam kepala Pak Wiryo. "Kowe janji, sing cedak luwih dhisik, yen ora gelem milih, aku sing jupuk." Pak Wiryo berlutut di ruang pabrik. Ia sadar, pabrik tidak lagi menunggu ritual. Ia mencari sendiri. Dan yang paling dekat, yang paling manis, adalah darah keluarganya. Keputusan yang salah. Di tengah ketakutan itu, Pak Wiryo membuat keputusan terburuknya. Ia berpikir, "Kalau bukan keluargaku, mungkin orang luar bisa menggantikan." Ia mulai membuka lowongan buruh baru. Ia tidak lagi bertanya latar belakang, tidak peduli asal-usul. Yang penting, bukan darahnya sendiri. Dan disitulah rantai tumbal tak terkendali. Lowongan kerja di pabrik gula Sidomoro ditempel sederhana. Tidak pakai nama, tidak pakai syarat rumit. Dibutuhkan buruh malam, gaji tinggi, langsung kerja. Orang-orang desa tidak ada yang mendaftar. Semua sudah tahu, pabrik itu bukan tempat biasa.
Yang datang justru orang luar, perantau, orang singgah, orang yang butuh uang cepat. Pak Wiryo sengaja memilih mereka. Mereka nggak punya keluarga di sini. Kalau terjadi apa-apa, desa nggak ribut. Ia mengatakan itu pada dirinya sendiri, sebagai pembenaran. 3 buruh datang hampir bersamaan. Salah satunya Bagas, pemuda dari luar kota yang baru dipecat dari pabrik lain. Malam pertama, pabrik beroperasi seperti biasa. Mesin berputar, tebu digiling. Namun sekitar pukul 2 pagi, suasana berubah. Mesin melambat sendiri. Lampu berkedip. Bagas mendengar suara orang mengunyah dari balik mesin. "Mas, dengar nggak? Kayak orang makan gula." Temannya menggeleng. Mereka mengira hanya sugesti. Sampai satu buruh tiba-tiba berteriak. Ia melihat sesuatu keluar dari mesin. Bukan tubuh utuh, hanya bayangan hitam lengket menjulur seperti cairan. Mereka lari. Bagas tersandung dan tidak pernah keluar dari ruang itu lagi. Kehilangan yang diabaikan. Pagi harinya, Pak Wiryo berpura-pura terkejut. Mungkin dia kabur. Ia membayar buruh lain dan menyuruh mereka pulang. Namun malam berikutnya, pabrik bekerja lebih cepat dari biasanya. Produksi melonjak. Di ruang penggilingan, ada bekas cairan hitam lengket di lantai. Manis dan berbau amis. Pak Wiryo tahu, tumbal orang luar diterima. Kabar orang hilang cepat menyebar. Warga mulai menutup jalan menuju pabrik saat malam. Mereka membawa obor. Mereka tidak lagi takut. Kepala desa mendatangi rumah Pak Wiryo. "Kalau masih ada yang mati, kami laporkan. Ini sudah kelewat batas." Pak Wiryo hanya menunduk. Malam itu, suara itu kembali berbicara. "Olehmu pinter, nanging iki mung ngulur wektu." Air sumur beriak tanpa disentuh. "Sing jaluk gede, bayare kudu gede." Tanda peringatan terakhir. Busri semakin lemah. Ia sering muntah gula cair. Raka mengurung diri di kamar. Suatu malam, Raka berbisik pada ibunya. "Pabrik nggak suka orang luar, Bu. Katanya rasanya pahit." Busri memeluk anaknya sambil menangis. Pak Wiryo mendengar semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Tumbal orang luar bukan solusi, hanya penundaan. Pabrik tidak puas. Ia menuntut darah yang lebih dekat, lebih terikat, lebih manis. Awal dari keputusasaan. Malam itu, Pak Wiryo duduk di depan mesin yang berdengung pelan. Ia menepuk besi dingin itu. Sabar, nanti. Mesin berhenti mendadak. Sunyi. Lalu terdengar suara dari dalamnya. "Waktumu entek." Dan Pak Wiryo tahu, tidak lagi tentang memilih, melainkan kehilangan. Sejak malam mesin berhenti sendiri. Rumah Pak Wiryo terasa asing. Lampu sering mati tanpa sebab. Bau gula hangus muncul tiba-tiba. Dan di sudut-sudut rumah ada suara napas pelan, seolah rumah itu bernapas bersama pabrik. Busri terbaring lemah. Tubuhnya kurus, kulitnya lengket, seperti selalu berkeringat gula. Setiap pagi, ia muntah cairan kental berwarna coklat. "Mas, aku merasa ada yang minum dari dalam tubuhku." Pak Wiryo tidak menjawab. Ia tahu betul apa artinya. Anak yang sudah dipilih. Raka berubah. Ia tidak lagi takut. Justru tenang. Terlalu tenang untuk anak seusianya. Ia sering duduk menatap pabrik dari jendela kamar. "Pak, kalau aku ke sana, pabriknya senang ya?" Pak Wiryo membentak. "Jangan ngomong begitu." Namun malam itu, Pak Wiryo mendengar langkah kaki kecil keluar rumah. Ia menyusul. Raka berjalan menuju pabrik, tanpa menoleh, seolah dituntun. Di depan mesin penggilingan, Raka berhenti. Mesin menyala sendiri. Suara dentingnya terdengar lapar.
Pak Wiryo memeluk anaknya sambil menangis. "Ambil aku saja, jangan dia." Mesin berhenti, sunyi. Lalu suara itu menjawab, "Janji ora iso dipindah, sing cedak sing kudu rampung." Pengganti terakhir. Pak Wiryo nekat. Ia membawa Busri ke pabrik dengan alasan mencari obat alternatif. Busri hampir tidak sadar. Di ruang penggilingan, mesin bergetar pelan. Pak Wiryo berlutut. "Ini istriku. Aku mohon, biarkan anakku." Air mata jatuh ke lantai. Mesin menyala keras. Busri membuka mata untuk terakhir kalinya. "Mas, iki sing mbok janjek nih." Tubuh Busri ambruk. Jantungnya berhenti. Mesin berhenti bersamaan. Sunyi. Lengkap. Kekayaan yang makin deras. Keesokan harinya, Busri dimakamkan. Tidak ada tangisan panjang. Pak Wiryo seperti kehilangan rasa. Namun pabrik beroperasi lebih gila dari sebelumnya. Pesanan datang tanpa henti. Uang mengalir deras. Dan Raka sembuh. Ia kembali ceria, terlalu ceria untuk anak seusianya. Ia sering duduk menatap pabrik dari jendela kamar. "Pak, kalau aku ke sana, pabriknya senang ya?" Pak Wiryo membentak, "Jangan ngomong begitu." Namun malam itu, Pak Wiryo mendengar langkah kaki kecil keluar rumah. Ia menyusul. Raka berjalan menuju pabrik, tanpa menoleh, seolah dituntun. Di depan mesin penggilingan, Raka berhenti. Mesin menyala sendiri. Suara dentingnya terdengar lapar. Pak Wiryo memeluk anaknya sambil menangis. "Ambil aku saja, jangan dia." Mesin berhenti. Sunyi. Lengkap. Perjanjian terakhir. Malam itu, Pak Wiryo duduk di ruang mesin sendirian. Ia memeluk uang, memeluk kunci pabrik. Ia menangis, tertawa, lalu menangis lagi. Suara itu muncul untuk terakhir kalinya malam itu. "Siji wis rampung, siji maneh kanggo nutup." Pak Wiryo menggeleng keras. "Aku sudah bayar, aku sudah kehilangan segalanya." Mesin bergetar hebat. "Durung, sing jaluk urip, kudu rampung karo urip." Dan saat itu, Pak Wiryo sadar, perjanjian ini tidak akan selesai selama ia masih hidup. Setelah kematian Busri, Pak Wiryo akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Ia harus pergi. Bukan hanya meninggalkan pabrik, tapi meninggalkan desa Sidomoro. Karena selama ia masih ada di sini, selama ia masih bisa dijangkau, perjanjian itu belum selesai. Rencana diam-diam. Pak Wiryo menyiapkan pelarian tanpa pamit. Uang tunai dimasukkan ke tas. Sertifikat pabrik diselipkan. Raka dibangunkan tengah malam. "Kita pergi sekarang. Jangan tanya apa-apa." Raka menuruti, terlalu patuh. Namun sebelum berangkat, Raka menoleh ke arah pabrik. "Pak, pabrik tidak suka kalau kita pergi." Pak Wiryo menutup telinga anaknya. Mobil Pak Wiryo melaju keluar desa. Namun anehnya, jalan terasa lebih panjang dari biasanya. Jembatan kecil yang biasa dilewati tidak ada. Yang ada hanya kebun tebu, berulang-ulang. Mesin mobil mati sendiri. Dari kejauhan, pabrik gula Sidomoro masih terdengar, seolah berada tepat di belakang mereka. Padahal jaraknya mustahil. Ini nggak mungkin. Pak Wiryo keluar dari mobil. Tanah lengket, manis, seperti gula basah. Jejak kaki mereka mengarah kembali ke desa. Saat mereka akhirnya tiba kembali di Sidomoro, desa itu tidak sama. Rumah-rumah gelap, tidak ada suara ayam, tidak ada lampu. Semua pintu tertutup rapat. Pabrik berdiri paling terang, seperti pusat dari segalanya. Dan mesin berdengung pelan, memanggil.
Pertemuan dengan orang pintar. Dalam keputusasaan, Pak Wiryo mendatangi Mbah Suro, orang tua yang dulu pernah memperingatkannya. Mbah Suro tidak kaget melihatnya. Kowe telat. Ia membuka kitab tua. Iki dudu pesugihan biasa, iki ikatan pangan. Sing diparingi urip kudu dipangan nganti entek. Pak Wiryo berlutut. Tolong hentikan. Mbah Suro menggeleng pelan. Iso dihentikan, tapi kudu ono sing nutup. Syarat penutup. Mbah Suro menyebutkan syaratnya. Pabrik harus dihentikan selamanya. Sumur tua harus ditutup dengan doa. Pemilik perjanjian harus ikut terkunci. Pak Wiryo terdiam. Maksudmu aku? Mbah Suro menatapnya lama. Sing jaluk urip, kudum balik no urip. Saat mereka kembali ke rumah, Raka tidak ada. Pintu kamar terbuka, jendela mengarah ke pabrik. Di lantai, ada gula yang ditata membentuk jejak kaki kecil, menuju satu tempat. Pak Wiryo menjerit. Ia tahu upaya melarikan diri telah gagal total. Dan kini, pabrik tidak lagi menunggu. Ia mengambil sendiri yang menjadi haknya. Pabrik gula Sidomoro menyala terang malam itu. Lebih terang dari sebelumnya. Lampunya putih menyilaukan, seolah ingin dilihat seluruh desa. Pak Wiryo berlari tertatih masuk ke dalam. Napasnya terengah, tangannya gemetar. "Raka!" Tidak ada jawaban. Hanya suara mesin, berdengung pelan, seperti orang menahan lapar terlalu lama. Ruang yang tidak pernah dibuka. Di balik ruang penggilingan, ada satu pintu besi yang selama ini selalu terkunci. Pak Wiryo tidak pernah mengizinkan siapapun masuk sana, bahkan dirinya sendiri. Malam itu, pintu itu terbuka. Dari dalamnya, tercium bau gula yang sangat manis, sampai membuat mual. Pak Wiryo melangkah masuk. Anak yang sudah menunggu. Raka berdiri di tengah ruangan. Pakaiannya bersih, wajahnya tenang. Di sekelilingnya, mesin-mesin tua tersambung ke satu poros besar, seperti jantung. "Pak, akhirnya datang." Pak Wiryo jatuh berlutut. "Pulang, Nak. Kita pulang." Raka menggeleng pelan. "Aku nggak bisa. Pabrik bilang aku yang terakhir." Kebenaran yang terlambat. Suara itu muncul, tidak lagi dari mesin, tapi dari seluruh ruangan. Ono iki dudu tumbal biasa. Dheweke lair saka janji. Pak Wiryo teringat satu hal. Malam perjanjian pertama, Bu Sri sedang mengandung. Ia meminta kekayaan di saat hidup baru sedang tumbuh. Air mata Pak Wiryo jatuh. "Jadi dari awal, kalian sudah menandainya?" "Dudu nandai, ngenteni." Mbah Suro muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat. "Pak Wiryo, iki penutupe." Ia berkata pelan, "Yen bocah iki rampung, pabrik bakal meneng. Kutukan rampung." Pak Wiryo menatap anaknya. Kalau tidak, mesin bergetar keras. "Deso iki sing dari pabrik. Orang mung siji bocah." Raka melangkah mendekat ke ayahnya. Ia tersenyum kecil. "Pak, aku capek dengerin mereka." Pak Wiryo memeluk anaknya erat. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, ia tidak meminta kekayaan, tidak meminta keselamatan. Hanya satu kalimat. "Maafkan Bapak." Keputusan terakhir seorang ayah. Pak Wiryo berdiri. Ia menatap mesin utama. Bukan dia. Semua suara berhenti. "Aku pemilik perjanjian. Aku yang menutup." Mesin meraung.
Rantai besi bergerak sendiri, melilit tubuh Pak Wiryo. Raka berteriak, "Pak!" Pak Wiryo menoleh terakhir kali. "Hidup yang aku minta, aku balikin." Mesin menyala penuh, dan untuk pertama kalinya, gula yang keluar berwarna hitam. Pagi harinya, pabrik Sidomoro diam. Mesin mati, lampu padam. Pak Wiryo menghilang, tidak ditemukan tubuhnya. Raka ditemukan pingsan di depan pabrik, masih hidup. Desa selamat. Tapi Mbah Suro tahu, ini belum benar-benar selesai. Karena sesuatu masih tersisa. Pabrik gula Sidomoro tidak dibuka lagi. Tidak ada peresmian penutupan. Tidak ada doa bersama. Mesin-mesinnya hanya diam, seolah berhenti bernapas. Dan desa Sidomoro pelan-pelan ikut mati. Setelah kehilangan, Raka tinggal bersama pamannya di desa sebelah. Tubuhnya selamat, tapi tidak sepenuhnya kembali. Ia jarang bicara. Setiap mencium bau gula, ia langsung mual dan gemetar. Kadang tengah malam, ia terbangun sambil berbisik, "Pak, masih kerja?" Tak ada yang berani menjawab. Pabrik yang ditinggalkan. Pabrik dibiarkan kosong. Pintu besi dikunci. Jendela dipaku. Namun warga sering melihat lampu menyala sendiri. Kadang terdengar mesin berdengung pelan, padahal tidak ada listrik. Gula menetes dari celah lantai. Hitam, lengket, dan bau amis. Tidak ada yang berani membersihkannya. Sumur yang ditutup tanpa selesai. Mbah Suro menutup sumur tua itu seorang diri. Dengan doa. Dengan tanah. Dengan tubuh yang sudah rentah. Sebelum pergi, ia berbisik pelan, "Sing dikunci duduk kabeh." Karena sumur itu memang tertutup, tapi penunggunya tidak pernah pergi. Ia hanya kehilangan pemilik. Dalam 2 tahun, Sidomoro perlahan ditinggalkan. 1 keluarga pindah, lalu 2, lalu banyak. Tidak ada yang mau tinggal dekat pabrik. Tanah di sekitarnya tidak bisa ditanami. Tebu tumbuh hitam. Air sumur terasa manis dan pahit bersamaan. Desa itu akhirnya menjadi desa kosong. Rahasia terakhir. Beberapa bulan sebelum meninggal, Mbah Suro sempat berkata pada muridnya, "Pak Wiryo ora mati, dheweke dadi penjogo." Ia menjelaskan dengan suara gemetar. Perjanjian pesugihan tidak pernah menghapus pemilik. Ia hanya mengubah bentuknya. Pak Wiryo tidak dimakan. Ia dikunci di dalam pabrik, menjadi bagian dari mesin, menjadi suara, menjadi pengingat, agar tidak ada lagi yang berani meminta hidup dengan menukar hidup lain. Jika suatu malam kamu melewati bekas desa Sidomoro dan mencium bau gula yang terlalu manis, jangan berhenti, jangan menoleh. Karena di dalam pabrik tua itu masih ada seseorang yang bekerja tanpa henti, menjaga perjanjian yang tidak pernah ia sanggup batalkan.